lapor presiden, saya bertanggung jawab, saya mundur. Jadi tidak akan lagi turun ke dunia pemerintahan maupun dunia politik lainnya. Hello Technolovers, dalam sejarah panjang kepolisian Republik Indonesia, ada dua nama yang pernah menempati posisi penting dan meninggalkan jejak kuat baik karena prestasi, sikap maupun kontroversinya. Mereka adalah Jenderal Polisi Sutarman dan Komjen Polisi Susno Duaji. Keduanya meniti karir dari bawah, menempuh jalan panjang penuh perjuangan, hingga akhirnya mencapai puncak tertinggi di jajaran kepolisian. Namun, nasib membawa mereka ke arah yang berbeda. Sutarman memilih jalan sederhana setelah pensiun, kembali ke desa dan mengabdikan dirinya di sawah bersama sang ayah. Sementara Susno Duaji, sosok yang pernah mengguncang institusi kepolisian lewat keberaniannya berbicara lantang, kini menjalani hari-harinya sebagai petani di kampung halaman. Sembari tetap vokal menyuarakan pandangannya tentang hukum dan keadilan. Inilah kisah dua jenderal polisi yang menapaki tangga kekuasaan dengan kerja keras, menghadapi sorotan publik, lalu menutup karirnya dengan pilihan hidup yang tak banyak diduga. Sebuah perjalanan tentang pengabdian, keteguhan, dan keputusan untuk kembali pada kesederhanaan. Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Sutarman. Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Sutarman lahir di Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah pada 5 Oktober 1957. Merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri yang mulai menjabat sejak 25 Oktober 2013. Menggantikan Jenderal Timur Paradopo, pelantikannya dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada tanggal yang sama. Sebelum menjadi Kapolri, ia menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri sejak 6 Juli 2011 hingga 24 Oktober 2013. Menggantikan Ito Sumardi DS yang memasuki masa pensiun. Sepanjang karirnya, Jenderal Sutarman pernah memegang berbagai jabatan penting. Pada tahun 2000, ia menjadi ajudan Presiden Abdurrahman Wahid. Di akhir tahun 2004, ia dipercaya sebagai Kapolwil Tabes, Surabaya. Kemudian berturut-turut menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau, Kakorsis Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Metro Jaya. Menariknya, putra pasangan Paidi Pawiro Wiharjo dan Samiem ini tercatat 4 kali menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Jenderal Timur Pradopo, yakni sebagai Kakorsis Lemdiklat Polri, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro Jaya, dan akhirnya Kapolri. Sutarman menjadi calon tunggal Kapolri setelah diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada DPR RI pada 27 September 2013. Surat pengusulan alumnus Akpol Angkatan 1981 itu diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Namun pada 16 Januari 2015, Sutarman diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh PLT Badrodin Haiti, meskipun sebenarnya masa pensiunnya baru akan tiba 9 bulan kemudian. Sosok Jenderal Sutarman dikenal jauh dari kesan glamor. Di masa mudanya, ia bahkan pernah menjadi kuli bangunan dan berjualan tongseng untuk bertahan hidup sebelum akhirnya diterima masuk Akabri. Ia lahir di sebuah desa kecil di Sukoharjo pada 5 Oktober 1957, tepatnya di RT 03 RW 011 Dayu, Desa Tawang, Kecamatan Weru, sekitar 5 km dari pusat kota. Sutarman berasal dari keluarga petani sederhana. Ayahnya, Pawiro Miharjo, adalah petani yang hingga kini masih menggarap sawah dan memelihara sapi sendiri. Sementara ibunya, Samiem, meninggal dunia karena kanker payudara. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara, kakak dari Harmini Tekno, Haryati, dan Harwanti. Sejak kecil, Tarman, begitu ia disapa, sudah bertekad ingin masuk Akabri. Rumah keluarga Sutarman sederhana, khas pedesaan, dengan halaman luas. Satu-satunya hal yang membedakan dari rumah lain di sekitarnya hanyalah pagar tembok yang mengelilingi bangunan. Masa kecilnya diisi dengan kerja keras. Sutarman kecil dikenal pintar, disiplin, dan rajin membantu orang tuanya. Sejak SMP, ia sudah berjualan bambu, membantu di sawah, hingga menggembala kerbau. Ia bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Ganggak, Weru. Ia melanjutkan ke SMP Muhammadiyah Cawas, Klaten, dan kemudian ke STM Sukoharjo. Kini bernama Bina Patria 1 Sukoharjo, jurusan mesin.
Setelah lulus STM, Tarman berniat masuk Akabri, namun gagal karena usianya belum memenuhi syarat. Meski sempat kecewa dan hampir menyerah, ayahnya terus menyemangatinya untuk tidak putus asa. Tak lama setelah itu, Tarman bekerja sebagai kuli bangunan dan berjualan bambu keliling. Ia bahkan ikut temannya, Simin, berjualan tongseng keliling di sekitar Pasar Gembrong dan Pasar Senen, Jakarta. Selama sebulan penuh, ia berkeliling tanpa rasa malu menjajakan tongseng dengan cara dipikul. Dalam waktu singkat, ia pun menguasai cara membuat tongseng yang lezat, bahkan disebut lebih ahli dari temannya sendiri. Setelah sebulan berjualan, Tarman kembali menjadi kuli bangunan. Namun semangatnya untuk menjadi perwira tidak padam. Ia mencoba lagi mendaftar ke Akabri dan kali ini berhasil. Dari situlah perjalanan karir panjangnya di kepolisian dimulai hingga mencapai puncak sebagai Kapolri. Saat menjabat Kapolri, Sutarman dikenal sederhana. Ia memilih memarkir mobil dinas mewah peninggalan pendahulunya dan menggunakan Toyota Kijang Innova sebagai kendaraan dinas. Mobil hitam mengkilap itu diberi nomor dinas Kapolri 100 dengan 4 bintang. Kebiasaannya itu sudah terlihat sejak menjabat Kabarreskrim. Saat itu, ia juga lebih memilih Kijang Innova dan menyingkirkan Nissan Teana yang menjadi mobil jatahnya. Ia bahkan menonaktifkan 6 pegawai pribadi atau WAPRI yang biasanya mendampingi Kapolri dalam perjalanan dinas karena tidak ingin iring-iringan polisi mengganggu masyarakat. Menurutnya, WAPRI bisa lebih berguna jika ditugaskan membantu masyarakat secara langsung, mengingat jumlah personel kepolisian yang masih terbatas. Dalam aturan resmi, Kapolri memang berhak menggunakan mobil dinas dengan sopir, ajudan, bahkan pengawal bermotor atau freezer di depan, serta mobil pengawal di belakang. Bahkan pengawal bermotor atau freezer di depan, serta mobil pengawal di belakang. Namun Sutarman memilih menanggalkan kemewahan dan protokol itu demi efisiensi dan kedekatan dengan masyarakat. Setelah pensiun, Jenderal Paul Sutarman memutuskan untuk tidak terjun ke politik maupun pemerintahan. Dalam upacara serah terima jabatan kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengabdikan sisa hidupnya bagi kegiatan sosial dan membantu ayahnya bertani di kampung halaman. Ia bahkan menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadi duta besar dengan alasan ingin berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional lewat pertanian. Saya sudah 34 tahun bekerja di pemerintahan, sekarang saya ingin membantu bapak saya bertani. Dengan bertani, saya tetap membantu negeri ini menyiapkan pangan, ujarnya. Kini Jenderal Sutarman menikmati hari-harinya di kampung halaman sebagai petani, hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk jabatan dan kekuasaan. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Dwaji, SHMSC. Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Susno Dwaji SHMSC lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan pada 1 Juli 1954. Ia adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabarreskrim yang menjabat sejak 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009. Sebelum itu, Susno pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Kapolda Jawa Barat. Susno Dwaji merupakan lulusan Akabri Kepolisian yang menempuh berbagai pendidikan tambahan, diantaranya PTIK S1 Hukum, S2 Manajemen, dan Sespati Polri. Selain itu, ia juga mengikuti berbagai pelatihan bergengsi seperti Senior Investigator of Crime Course tahun 1988, Hostage Negotiation Course atau Anti-Teror di Universitas Louisiana AS 2000, Studi Perbandingan Sistem Kriminal di Kuala Lumpur, Malaysia 2001, Studi Perbandingan Sistem Kepolisian di Seoul, Korea Selatan 2003, dan Training Anti-Money Laundering Counterpart di Washington DC, Amerika Serikat. Susno adalah anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Dwaji, seorang sopir. Sementara ibunya Siti Amah berprofesi sebagai pedagang kecil. Ia menikah dengan Herawati dan dikaruniai 2 orang putri. Lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1977, Susno mengawali karir sebagai perwira lalu lintas. Dalam perjalanan karirnya, ia sudah mengunjungi lebih dari 90 negara untuk mempelajari berbagai metode pemberantasan korupsi. Karirnya mulai menanjak ketika dipercaya menjadi Wakapolres Yogyakarta. Ia berturut-turut menjabat Kapolres di Maluku Utara, Madiun, dan Malang. Kemudian ia ditarik ke Jakarta dan diberi tanggung jawab sebagai Kepala Pelaksana Hukum di Mabes Polri pada tahun 2003.
Susno mewakili institusinya dalam pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setahun kemudian ia ditugaskan di PPATK dan setelah 3 tahun di sana, pada tahun 2008 ia dipercaya menjadi Kapolda Jawa Barat. Di tahun yang sama, tepatnya 24 Oktober 2008, ia diangkat menjadi Kepala Bareskrim Polri menggantikan Bambang Hendar Sodanuri. Saat itu, kode panggilannya adalah Truno 3, menandakan posisinya sebagai orang ketiga paling berpengaruh di jajaran Polri setelah Kapolri dan Wakapolri. Kontroversi Susno Duaji. Nama Susno Duaji melejit ke publik setelah pernyataannya yang berbunyi, ibaratnya di sini buaya, di sana cicak, cicak kok melawan buaya, yang kemudian memicu kontroversi besar di Indonesia. Dari ucapan itu lahirlah istilah legendaris cicak versus buaya yang melambangkan ketegangan antara KPK dan kepolisian. Ucapan tersebut memicu gelombang protes dan membuat banyak aktivis anti korupsi menambahkan diri mereka sebagai cicak yang berjuang melawan buaya yang dianggap simbol kekuasaan dan korupsi di tubuh aparat penegak hukum. Kode Truno 3 juga sempat muncul dalam percakapan yang disadap oleh KPK terkait kasus Bank Senturi. Selain itu, pernyataannya yang lain, "Jangan pernah setori saya," menjadi salah satu kutipan paling dikenal selama masa kepemimpinannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Namun karirnya tidak selalu mulus. Pada 5 November 2009, Susno mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kabareskrim. Hanya beberapa hari kemudian, pada 9 November 2009, ia kembali aktif, sebelum akhirnya diberhentikan secara resmi dari jabatan tersebut oleh Kapolri pada 24 November 2009. Riwayat jabatan Susno Duaji sebelum menjadi Kabareskrim Polri. Pama Polres Wonogiri 1978, Kabag Serse Polwil Banyumas 1988, Wakapolres Pemalang 1989, Wakapolresta Yogyakarta 1990, Kapolres Maluku Utara 1995, Kapolres Madiun 1997, Kapolresta Malang 1998, Wakapolwil Tabes Surabaya 1999, Wakasubdit Gaktip DIT Sabara Polri 2001, Kabid Kordium Babinkum 2001, Kabid Bid Rapkum Div Binkum Polri 2002, Pati dalam rangka tugas luar Formasi Mabes Polri, Wakil Kepala PPATK 2004, Kapolda Jawa Barat 2008. Figur dan sikap tegas. Susno Duaji dikenal sebagai sosok yang berani mengungkap banyak fakta di balik carut-marutnya sistem hukum di negeri ini. Keberaniannya bukan tanpa resiko, membuka aib di lingkungan sendiri bisa berarti mengundang bahaya besar. Namun Susno tetap teguh pada pendiriannya untuk menegakkan kebenaran. Bahkan di antara para penegak hukum yang goyah karena kekuasaan dan kepentingan, terlepas dari pro dan kontra yang menyertainya, banyak pihak menilai Susno layak dihormati karena keberaniannya. Meski sempat diterpa isu keterlibatan dalam kasus mafia hukum, ia tetap tampil lugas dan kritis. Seperti kata sebagian pengamat, batu-batu sandungan telah disiapkan, jebakan pun mungkin sudah lama menunggu. Namun sejarah akan mencatat keberaniannya sebagai bagian penting dalam perjalanan panjang reformasi hukum di Indonesia. Kini Jenderal Purnawirawan Susno Duaji hidup tenang di kampung halamannya di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ia aktif bertani dan sesekali tampil di media sebagai pengamat hukum, memberikan pandangan tajam dan kritis terhadap berbagai persoalan penegakan hukum di tanah air.